Hai anak-anak kelas 6, kembali lagi kita belajar ya, melewati video pembelajaran. Nah, hari ini lanjutan dari apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin ya. Kita lanjutkan lagi pada hari ini. Kemarin semuanya pada bingung, Bu, gak ada tugas ya, Bu, gak ada tugas ya? Ya, Ibu kemarin gak kasih tugas buat kalian karena kalau Ibu kasih tugasnya itu terpotong ya, jadi agak bingung nanti kalian. Lebih enaknya apa pelajaran yang dipelajari kemarin itu dipahami, dicatat dengan baik di bukumu ya, dipelajari. Nah, hari ini adalah lanjutannya karena kemarin kita kan berbicara tentang perkembangbiakan vegetatif ya, yang secara alami pada tumbuhan. Nah, sedangkan hari ini baru kita masuk ke secara buatan atau perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Kalau kemarin itu sudah semuanya kita bahas tentang yang alami, hari ini khusus untuk yang buatan. Nah, sedangkan yang buatan ini itu cuma beberapa aja, ada 5 poin kalau tidak salah ya, akan kita bahas pada hari ini. Oke, sekarang silahkan buka bukunya halaman 22. Mari kita buka buku sama-sama. Nah, kita bahas di halaman 22 ya, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi ada 5 ya. Kalau kalian lihat buku kalian halaman 22 dan 23, di sana ada 5 cara, yaitu dari stek, kemudian cangkok, sambung, okulasi atau tempel, dan juga runduk. Nah, untuk penjelasannya ya, Ibu tidak menggunakan gambar karena stek, cangkok, sambung, sama okulasi atau tempel atau runduk ini intinya adalah dari bahasanya ya, pemahamannya dari bahasa. Nah, kita masuk yang pertama yaitu stek. Nah, stek itu kalau kita baca buku kalian itu menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam seperti batang, tangkai, dan daun. Itu umumnya kalau dia batang, tangkai, dan daun itu dia selalu dipotong dengan posisi miring ya, atau posisinya tidak dipotong datar seperti ini tapi miring, agak silang ya potongnya. Nah, saat dipotong itu ya, misalnya kayak singkong, biasanya kalau kamu lihat orang memotong singkong itu tidak seperti ini tapi seperti ini ya, jadi agak dimiringkan dan baru ditanam. Itu umumnya stek ya. Ataupun kalau dia ngambil pada daun, misalnya di daun, dia akan ngambil pada bagian daunnya kemudian baru ditanamkan di bagian di media tanahnya ya. Nah, kalau yang kedua cangkok. Cangkok umumnya itu untuk jenis buah-buahan, itu cangkok ya. Umumnya kalau cangkok itu untuk buah-buahan yang pohonnya itu besar sekali. Nah, penggunaan cangkok itu dia membuat tanaman itu persis dengan induknya ya. Biasanya diambil di bagian dahannya dikupas, kemudian diberi tanah ya, dikupas, diberi tanah subur atau tanah humus ya, kemudian ditutupi dengan sabut kelapa, kemudian baru dililitkan dengan plastik. Biasanya dililitkan dengan plastik, baru diikat di kedua sisinya. Nah, itu ditunggu dan dirawat sampai dia berakar atau bertunas ya. Nah, ketika dia sudah berakar dan bertunas, baru diambil, kemudian baru ditanamkan di media yang lain. Biasanya kalau ciri dari cangkok ini, biasanya tanamannya selalu lebih pendek ya. Kalau umumnya kita lihat mangga itu kan tinggi besar ya. Tapi kalau kita sudah ngambil cangkoknya, dia itu pendek. Dan sering kalau kita lihat, kalau dia sudah berbuah dengan lebatnya, itu pohon, dahan-dahan pohon itu sudah turun ya, hampir mendekati tanah. Itu umumnya untuk cangkok. Jadi kalau kamu lihat tumbuhan yang ada di rumah, kalau dia agak pendek dari
pohon sebenarnya itu jelas berarti tumbuhannya itu adalah tumbuhan cangkok ya. Dan ciri khas dari cangkok adalah selalu tanaman buah umumnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, dengan cara sambung. Kalau kita lihat dari penjelasan di buku itu sudah jelas sekali ya. Kalau dia sambung, cirinya kalau suatu soal atau suatu pernyataan atau cerita itu cara kerjanya dengan membuat potongan ya, potongan pada bagian tumbuhan itu berbentuk V ya atau huruf V, itu pasti sambung karena umumnya ciri khas dari teknik atau cara sambung ini ya, vegetatif buatan seperti ini biasanya dia selalu membentuk huruf V ya. Selalu ketika dia dipotong, misalnya di pohon nih ya atau tumbuhan, dia akan dipotong sisi sini dan sisi sini. Jadi bentuknya adalah V ya. Kalau kita lihat dari atas dia akan sebentuk seperti ini. Nanti baru digabungkan dengan tumbuhan baru dan dipotong sama sehingga tumbuhan itu memasuki bentuk yang sudah kita buat, yaitu bentuk V itu. Jadi tidak sulit untuk membedakannya antara stek, cangkok, dan sambung ya. Jadi kalau sambung, kalau sudah dia dinyatakan dengan membentuk huruf V atau memotong bagian kedua sisi sama miring, berarti dia adalah sambung ya. Jadi nggak usah pusing kalau mempelajarinya, cuma ingat teknik cara pemotongannya ya. Nah, oke, sedangkan untuk yang keempat, okulasi. Untuk okulasi atau tempel, biasanya ciri khas dari ini adalah dia mengupas mata tunasnya ya. Biasanya di pohon itu kan ada mata tunasnya. Nah, jadi tumbuhan itu diambil atau dikupas bagian mata tunasnya, kemudian ditempelkan dengan mata tunas tumbuhan lain ya. Nah, baru ketika sudah ditempelkan, baru dililitkan dengan plastik atau dilem pakai plastik. Dia ditutupin, diikat dengan rapi sampai dia nanti terbentuk dan menyatu dengan bagian dari tumbuhan tadi ya. Nah, contoh atau caranya itu ada 3 tahap seperti yang ada di gambar di buku kalian halaman 23, itu bisa kalian lihat ya. Tapi secara umumnya kalau dia berbicara tentang mata tunas itu dikupas dan ditempel tumbuhan lain, sudah jelas itu adalah okulasi atau sistem tempel ya. Jadi membedakannya mudah ya. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, yaitu runduk. Runduk hampir mirip sama geragi, cuma bedanya kalau geragi itu di permukaan tanah, kalau merunduk itu di dalam tanah. Jadi bagian dari batang atau bagian dari batang itu ditimbun ya ke dalam tanah sehingga membentuk tumbuhan baru ya. Contohnya itu seperti stroberi ya dan lainnya ada di buku kalian. Jadi untuk membedakan atau memahami 5 cara vegetatif buatan ini tidak sulit ya. Kalau stek dia batang atau pohonnya dipotong miring ya atau potong silang ya. Kalau dia cangkok, dia caranya adalah dikupas, kemudian diberi tanah humus, kemudian ditutupi, dan pasti pohonnya lebih pendek dari pohon yang asli. Biasanya adalah jenis buah. Kalau dia sambung, kalau dalam prosesnya ada kata atau membentuk huruf V, ya dalam proses perkembangbiakannya, maka sudah pasti dia sambung. Kemudian kalau dia okulasi, kalau mata tunasnya dikupas, kemudian ditempelkan dengan mata tunas yang lain pada tumbuhan yang lain, sudah kemudian diplastikan atau dilem, udah jelas juga itu adalah okulasi atau tempel. Sedangkan yang merunduk, kalau dia sistemnya adalah batangnya ditimbun ke dalam tanah, ya, kemudian nanti tumbuh tumbuhan baru,
sudah jelas itu adalah runduk. Runduk kurang lebih seperti geragi, tapi berbeda cara ya. Nah, itulah pembahasan untuk vegetatif buatan pada tumbuhan. Jadi jangan sulit karena merasa, penjelasannya banyak, kemudian catatannya banyak. Nggak masalah, karena yang simpelnya aja. Kayak kemarin kan sudah Ibu buat yang simpelnya, yang ini pun simpel sekali. Kalian bisa lihat dari buku kalian untuk menambah mencatat penjelasannya di buku kalian, catatannya, sambil mengambil poin-poin yang sudah Ibu sampaikan tadi, karena ambil yang inti-intinya aja untuk catatan kalian biar kalian mudah dalam belajar dan mengingatnya. Oke, itulah yang kita bahas pada hari ini tentang vegetatif buatan pada tumbuhan ya. Semoga kalian paham, kalian mengerti, pelan-pelan dalam memahaminya biar kamu lebih mudah ya. Nah, untuk memudahkan kalian juga dalam pembelajaran ini, kalian boleh scan QR yang ada di buku kalian halaman 23. Di sana ada scan QR ya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi nanti boleh kalian lihat video tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan biar kalian lebih mengerti dan lebih memahami akan materi ini. Nah, untuk PR-nya atau untuk latihan di rumah, latihan ini gabung sama latihan yang kemarin ya, yaitu di halaman 26 ya. Kalian kerjakan latihan halaman 26 nomor 1 sampai nomor 3 ya. Ibu ulang, latihan halaman 26 nomor 1 sampai nomor 3 dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan di hari Sabtu karena lumayan banyak yang dikerjakan. Jadi Ibu beri waktu sampai hari Sabtu dengan batas jam yang sudah kita tentukan. Oke, silakan dikerjakan. Lengkapi catatan kalian, tulis yang rapi, tugas pun sama, tulisan harus rapi biar Bapak Ibu guru tidak sulit dalam memeriksa ya. Usahakan gunakan waktunya untuk menonton dengan benar ya. Jangan kamu skip, segera untuk mencapai ke menit latihan, karena kalau begitu kamu sistem belajarnya, apa yang Ibu sampaikan atau Bapak Ibu guru sampaikan pada setiap pembelajaran itu jadi sia-sia karena kita tidak ada pengulangan materi. Jadi tolong pelajari dulu baik-baik, bukunya dibaca baik-baik, tontonlah video itu ya seperti ini, tonton video dengan baik dan kerjakan latihannya. Kalau kamu bisa melakukan hal seperti itu setiap harinya, maka Ibu percaya pada saat kita nanti masuk sekolah seperti biasa, apa yang kita pelajari itu tidak sia-sia selama pandemi. Ibu harap demikian yang kalian lakukan di rumah. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Ingat protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa.